Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kesempatan kali ini kita akan mengenal sebuah aplikasi bernama Canva, ya. Sebuah aplikasi desain yang ini luar biasa sangat berguna ya buat kita, khususnya buat kita yang sangat awam dalam dalam mengenal desain ya. Termasuk saya juga secara pribadi gitu kan. Eh, saya memang memang di laptop saya ada seperti Photoshop, ada juga Corel Draw, tapi eh, aplikasi atau software itu dia lumayan cukup berat ya, sehingga membutuhkan spesifikasi yang lumayan gitu di laptop kita. Tidak bisa sembarang laptop menggunakan aplikasi itu. Kalau sekadar install sih mungkin bisa, tapi kalau untuk menggunakan ya itu lumayan gitu kan. Sementara Canva ini memberikan banyak sekali kemudahan buat kita karena dia berbasis online. Jadi selama internet kita lancar, dia tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah jadi selain dia berupa aplikasi mobile yang bisa kita install atau download di HP dan juga tablet, dia juga bisa kita gunakan di laptop kita. Dan laptop kita pun tidak perlu membutuhkan spesifikasi yang tinggi gitu untuk menggunakannya. Kayak gitu. Jadi kita hanya cukup masuk ke canva.com dan dia akan langsung mengarahkan kita atau memberikan kita fitur-fitur yang luar biasa yang itu banyak sekali template-nya gitu. Jadi walaupun kita eh, nggak paham desain, terus juga kita sangat awam gitu ya dalam desain, kita hanya tinggal menggunakan template yang ada aja dan insya Allah kita jadi mahir gitu. Termasuk saya juga secara pribadi banyak menggunakan Canva untuk memberikan informasi kepada jamaah gitu kan ya karena kita penyuluh dengan desain-desain yang kita miliki kayak gitu. Jadi lewat Instagram, lewat Facebook dan seterusnya ya. Jadi nggak monoton gitu yang kita berikan kepada mereka. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini beberapa desain yang sudah saya buat di sini ya Bapak Ibu ya. Nih, jadi tinggal kita lihat di sini ya. eh beberapa di sini saya juga membuat tentang ini ya klik kemenag gitu kan. Habis gamang terbitlah garang gitu misalnya ya. Kita membuat poster-poster yang luar biasa untuk menyampaikan informasi-informasi penyuluhan ke jemaah kita. Kayak gitu. Yang ini saya sebenarnya bikinnya di HP ya. Jadi walaupun saat ini saya sedang menggunakan tablet, tapi saya lebih sering menggunakan HP karena tablet kan seringnya kita simpan di rumah ya. Jadi kalau kita pergi kemana-mana kan enaknya pakai HP kan. Nah, jadi walaupun kita menggunakan HP, selama jaringan kita bagus, kita bisa membuat desain yang luar biasa. Terus apa saja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan di Canva ini, Bapak Ibu? Nah, kan kalau kemarin kita membuat presentasi melalui PowerPoint, Bapak Ibu ya, dan seringkali kok desainnya gitu-gitu aja kan. Nah, di sini ternyata kita juga bisa loh bikin presentasi yang bagus menggunakan Canva, Bapak Ibu. Kayak gitu. Kan sini banyak pilihan nih. Ada tulisan nih besar kan, di kotak warna biru ini ya, mau desain apa? Ada tulisan untuk Anda, presentasi, media sosial, video, cetak, dan lain sebagainya ya. Ini kalau kita masuk ke menu-menu yang ada di tengah ini, Bapak Ibu, ini di video seluler kita bisa menemukan sebuah presentasi berupa video atau kolase-kolase foto yang bisa kita kasih tulisan-tulisan kayak gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa ngedit di sini, kayak gitu. Jadi tinggal kita masukin aja. Terus kalau presentasi, misalkan ini oke akan kita klik ya, sebatas pengenalan saja. Jadi kalau kita klik presentasi di sini, dia akan mengarahkan kita pada fitur-fitur atau menu-menu yang luar biasa buat kita ya. Jadi ini banyak sekali template-nya ya, Bapak Ibu. Banyak sekali template. Di sebelah kanan ini yang lembar kosong adalah lembar kerja kita. Sini masih kosong. Dan template di sebelah kiri ini bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Ada yang berbayar, ada yang gratisan, gitu kan ya. Yang gratisan silahkan gitu kan. Jadi di bagian paling kiri kan ada tulisan template, elemen, roll kamera, unggah, foto, teks, dan seterusnya ya. Maka di sini kalau tulisan template ini ada menu-menu yang bisa kita pakai. Itu bebas ya. Bapak Ibu, tinggal pilih aja. Dan di sini misalkan terakhir digunakan ada tulisan lihat semua. Kalau kita klik lihat semua, dia akan muncul banyak menu
template desain yang bisa kita pakai. Kalau ada tulisan lihat untuk Anda gitu kan ya, itu juga sama. Terus kalau kita mau misalkan untuk khusus buat pendidikan ya, karena mungkin beberapa dari kita ada juga yang menyambi sebagai guru, itu juga sama gitu untuk yang pendidikan banyak sekali desainnya. Oke, misalkan kita klik yang pendidikan yuk Bapak Ibu. Sekadar ngambil contoh ya. Presentasi pendidikan sebelah kanannya ada tulisan lihat semua, kita klik lihat semua. Maka di sini akan mengarahkan kita pada lihat puluhan template yang bisa kita gunakan. Ini karena jaringan saya agak kurang bersahabat saat ini ya, sedang mendung gimana gitu, jadi agak lambat nih ya. Padahal saya sudah menggunakan eh, WiFi plat merah, kayak gitu. Jadi di sini kalau kita klik salah satu dari pilihan template ini, dia akan masuk ke pilihan desain yang eh, atau masuk ke desain template yang bagus gitu mulai dari sampul sampai dengan isinya. Kita mau ambil yang mana ya, Bapak Ibu? Kita ambil yang paling pertama aja nih ya, yang tulisannya bingo manusia ya. Oke, nih. Nah, bingo manusia. Di sini ada tulisan terapkan semua 11 halaman. Jadi, si template yang kita pilih ini, dia akan menampilkan 11 halaman mulai dari sampul sampai dengan kontennya dengan isi yang berbeda-beda. Kan kalau kita menggunakan PowerPoint, eh, sampulnya beda memang, tapi isinya kan semuanya sama ya. Nah, kalau di Canva ini dia isinya pun berbeda kayak gitu Bapak Ibu. Ya, misalkan kalau kita klik terapkan semua 11 halaman, maka di lembar kerja kita dia akan sudah langsung muncul dan bisa langsung kita gunakan. Yuk kita terapkan, terapkan. Nah, langsung muncul kan ya? Terapkan semua. Jadi 11 halaman ini muncul semuanya. Nah, gitu Bapak Ibu. Lihat, sampai dengan 11 halaman. Dan tulisan ini juga bisa langsung kita edit Bapak Ibu. Ini bisa langsung kita edit, tinggal kita klik di tulisan tersebut, tulisan yang mau kita edit, kita klik saja di situ, terus sampai muncul keyboardnya ya. Ini karena saya menggunakan tablet, jadi keyboardnya muncul di sini. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, ya tidak perlu gitu ya. Jadi tinggal eh, cara editnya juga sama gitu kan. Tinggal hapus saja menggunakan delete gitu. Terus kita ganti dengan tulisan yang memang kita butuhkan. Kalau tulisannya bingo manusia akan saya ubah menjadi hey manusia gitu misalnya ya. Dan ini bisa langsung kita gunakan juga Bapak Ibu. Termasuk kontennya juga di sini halaman 2-nya mau kita ubah gitu kan ya. Misalkan definisi ini tulisan instruksi bingo manusia kita ubah menjadi definisi manusia gitu kan ya. Satu, manusia itu apa, dua, ini apa. Itu semuanya bisa kita edit dengan cara klik saja pada tulisan tersebut, maka dia langsung kita hapus dan kita tulis dengan apa yang kita pengen. Ah, gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Ini ketika kita mengambil PowerPoint gitu kan ya, atau PPT. Tapi kalau kita mengambil desain yang lain gitu, misalnya kalau kita ingin ngambil desain poster, kita tinggal klik sini, poster, maka dia akan mengarahkan kita untuk pembuatan desain poster yang sama juga di sini. Template-nya tuh udah banyak banget ya, bisa di mana saja itu kalau kita ngeklik template. Sementara untuk elemen di sini ya, elemen yang mau kita gunakan juga sama Bapak Ibu. Di sini bisa kita gunakan banyak hal gitu. Nanti kan kita mau ada tutorial untuk pembuatan Twibbons ya. Kita akan menggunakan banyak elemen untuk menggunakan Twibbons-nya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi bikin Twibbon di Canva juga bisa banget Bapak Ibu dan gampang ya. Tinggal kita masukin aja. Tapi untuk saat ini kan kita baru perkenalan dulu ya. Dan masih di video ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk bisa memaksimalkan Canva. Tapi terlebih dahulu kita harus punya akun Canva-nya dulu dong Bapak Ibu. Jadi kita harus daftar ya. Oke. Setelah pengenalan ini, kita akan langsung membuat akun kita. Maka persiapkan dulu email ya, karena kita harus punya email buat buat daftar akunnya.